Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Dwikta dari kelas 12 D2. Jadi di video ini saya akan membahas satu soal statistika tentang data berkelompok. Kanker jadi penyebab kematian kedua terbanyak di dunia. Banyak kasus terlambat terdeteksi karena kurangnya pengetahuan, yang salah satunya adalah dipengaruhi oleh umur. Penelitian pada 100 responden usia 21-50 tahun dilakukan untuk melihat hubungan umur dengan pengetahuan tentang kanker. Nah, tabel berikut adalah hasil penelitiannya. Dapat dilihat, pada usia 21-25 tahun, ada 5 orang yang mengetahui kanker dan 2 orang yang tidak mengetahui. Pada usia 26-30 tahun, ada 8 orang mengetahui dan 10 orang tidak mengetahui. Pada usia 31-35 tahun, terdapat 10 orang mengetahui dan 4 orang tidak mengetahui. Pada usia 36-40 tahun, jumlah yang mengetahui meningkat menjadi 15 orang, sementara yang tidak mengetahui ada 5 orang. Di usia 41-45 tahun, ada 17 orang mengetahui dan 3 orang tidak mengetahui. Sedangkan pada kelompok usia 46-50 tahun, hampir semua responden mengetahui, yaitu 20 orang dan hanya 1 orang yang tidak mengetahui. Selanjutnya, kita tentukan pernyataan yang benar dan salah mengenai simpangan kuartil data usia responden yang tidak mengetahui penyakit kanker. Nah, jadi kita fokus dulu ya pada responden yang tidak mengetahui penyakit kanker. Untuk pernyataan pertama, kita cek jumlah responden yang tidak mengetahui penyakit kanker. Dari tabel dapat dilihat jumlahnya ada 2 orang, ditambah 10 orang, ditambah 4 orang, ditambah 5 orang, ditambah 3 orang, dan ditambah 1 orang. Hasilnya ada 25 orang. Jadi untuk pernyataan yang pertama adalah benar. Untuk pernyataan kedua, apakah benar kuartil bawah terletak pada kelas ketiga? Nah, mari kita tentukan dulu letak kuartil bawahnya. Rumusnya adalah 1/4 dari jumlah data, yaitu 1/4 dikali 25, hasilnya adalah 6,25. Artinya kita melihat data ke 6,25. Dari tabel, data ke 6,25 termasuk dalam kelas kedua, yaitu usia 26-30 tahun. Jadi, pertanyaan kedua ini salah, karena kuartil bawah sebenarnya terletak pada kelas kedua, bukan pada kelas ketiga. Pernyataan ketiga menyebutkan bahwa kuartil atas terletak pada kelas kelima. Untuk memastikan, kita tentukan dulu letak kuartil atasnya. Rumusnya 3/4 dari jumlah data, yaitu 3/4 dikali 25. Hasilnya adalah 18,75. Artinya, kita melihat data ke 18,75. Dari tabel, data ke 18,75 termasuk dalam kelas keempat, yaitu usia 36-40 tahun. Jadi, pernyataan ketiga ini salah, karena kuartil atas sebenarnya terletak pada kelas keempat, bukan pada kelas kelima. Pernyataan keempat menyebutkan bahwa hamparan data adalah 10,625. Sebelum menghitung hamparan, kita harus tahu dulu nilai kuartil bawah dan kuartil atasnya. Untuk kuartil bawah, seperti yang kita tahu tadi, terletak pada kelas kedua, yaitu usia 26-30 tahun. Yang diketahui adalah tepi bawah 26 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 25,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua adalah 2. Panjang kelasnya adalah 5, yaitu didapat dari banyaknya data dalam kelas, yaitu 26, 27, 28, 29, dan 30. Lalu, kita tinggal masukkan ke rumus kuartil bawah, yaitu tepi bawah ditambah 1/4 dikali jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil bawah, lalu dikali panjang kelas. Tinggal kita masukkan nilainya, yaitu 25,5 ditambah 6,25 dikurangi 2/10 lalu dikali 5. Nah, hasilnya adalah 25,5 ditambah 4,25/10 lalu dikali 5. Nah, untuk 10 dan 5 itu kita bisa sederhanakan jadi 2. Lalu 4,25 dibagi 2 hasilnya adalah
2,125. Nah, lalu 25,5 ditambah 2,125 hasilnya adalah 27,625. Jadi kuartil bawahnya atau Q1 adalah 27,625. Selanjutnya kita hitung kuartil atas atau Q3. Seperti yang kita sudah tahu tadi, kuartil atas terletak pada kelas keempat, yaitu usia 36 sampai 40 tahun. Nah, yang diketahui adalah tepi bawah 36 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 35,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat adalah 16. Panjang kelasnya adalah 5, didapat dari data 36, 37, 38, 39, dan juga 40. Nah, lalu kita masukkan ke rumus kuartil atas, yaitu tepi bawah ditambah 3/4 dikali jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil atas lalu dikali panjang kelas. Tinggal kita masukkan nilainya, yaitu 35,5 ditambah 18,75 dikurangi 16/5 lalu dikali 5. Nah, sekarang kita hitung ya. Untuk 18,75 dikurangi 16, hasilnya adalah 2,75. Nah, untuk 5 dan 5 ini bisa disederhanakan. Nah, hasilnya adalah 35,5 ditambah 2,75, hasilnya adalah 38,25. Jadi, untuk kuartil atasnya adalah 38,25. Lalu, untuk menghitung hamparan, tinggal kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Untuk kuartil atasnya adalah 38,25, untuk kuartil bawahnya adalah 27,625. Lalu kita kurangi, hasilnya adalah 10,625. Jadi untuk pernyataan nomor 4 adalah nuts. Nah, untuk pernyataan nomor 5 disitu menyebutkan bahwa simpangan kuartil datanya adalah 5,31. Selanjutnya, untuk rumus menghitung simpangan kuartil data adalah setengah dikali kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kuartil atasnya adalah 38,25, lalu dikurangi dengan kuartil bawahnya adalah 27,625. Hasilnya adalah 10,625. Lalu hasilnya ini kita kalikan dengan setengah. Nah, jadi untuk simpangan kuartil datanya adalah 5,31. Jadi untuk pernyataan nomor 5 adalah benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.